Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Blacklight. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan para demonstran di Amerika Serikat yang sedang unjuk rasa di depan Gedung Putih. Unjuk rasa itu dikomandoi oleh seorang perempuan yang bernama Sofia. Ia adalah seorang influencer dan juga aktivis. Ia melakukan demonstrasi untuk meminta pemerintahnya agar adil serta tidak korupsi, dan juga menuntut hak kawan-kawan dalam masalah kesetaraan ras dan kesetaraan gender. Setelah unjuk rasa tersebut, semua orang di sana langsung membubarkan diri, dan juga Sofia pulang dengan menggunakan sebuah taksi. Setelah sampai di depan rumahnya, ia yang baru saja ingin menutup pintu mobil, namun tiba-tiba ia langsung tertabrak mobil berwarna hitam, yang menyebabkan dirinya tewas di tempat. Adegan berganti ke seorang pria tua yang bernama Travis. Ia adalah seorang agen FBI. Saat sedang dalam perjalanan pulang, ia tidak sengaja melihat ada segerombolan geng yang sedang mengepung rumah seseorang. Travis menemui Davidson yang merupakan agen khusus FBI. Travis berusaha menolong dengan memanfaatkan keadaan di sana. Travis mencoba membantu Davidson dengan mencoba mengalihkan dan para gangster tersebut, menggunakan 2 tabung gas dan meledakkannya. Cara tersebut berhasil ia lakukan dan Davidson pun selamat dari amukan massa. Kemudian Travis sedang menghampiri atasannya, dan mengatakan kejadian yang telah dialami oleh Davidson. Atasannya tersebut bernama Gabe. Ia adalah seorang direktur FBI dan Travis sudah bekerja di bawah pimpinannya selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, Travis menjemput putri dan cucunya ke tempat bermain anak-anak. Putri Travis yang bernama Amanda, ia merupakan seorang ibu anak 1, dan cucunya yang masih kecil bernama Natalie. Travis curhat ke anaknya, jika ia sebenarnya ingin segera pensiun dari FBI dan ingin segera menghabisi masa tuanya. Amanda mendengar curhatan ayahnya, namun Amanda merasa tidak yakin dengan perkataan ayahnya, karena ia khawatir dengan penyakit paranoidnya yang masih melekat. Meskipun ia sudah pensiun nanti hal itu sangat mengganggu bagi kehidupannya. Adegan berganti di sebuah ruang redaksi. Di sini kita diperlihatkan dengan 2 orang jurnalis yang bernama Drew dan Mira. Mereka sedang berdiskusi tentang janggalnya kematian yang dialami oleh Sofia. Mira memberikan opini pribadinya, jika kematian Sofia merupakan pembunuhan berencana. Mendengar pendapat itu, Drew justru bertolak belakang dengan Mira, dan menganggap bahwa kematian Sofia hanya murni kecelakaan. Adegan beralih ke jalan raya, di mana polisi sedang menilang seorang lelaki yang tengah mabuk di mobilnya. Lelaki tersebut bernama Dusty yang merupakan seorang agen FBI, yang sedang menyamar. Karena kedapatan membawa senjata di mobilnya, polisi pun akhirnya menyuruh Dusty keluar dari mobilnya. Kesal karena telah ditilang, Dusty pun langsung menghajar para polisi tersebut. Namun pada akhirnya ia gagal menaklukkan polisi itu. Pada akhirnya Dusty dijebloskan ke penjara. Di sana juga ada Travis yang mengetahui kejadian tersebut. Ia langsung pergi ke kantor polisi dan berusaha mengeluarkan Dusty dari penjara. Setelah mengeluarkannya, Travis akan membawanya ke hadapan Gabe untuk ditindaklanjuti. Saat sebelum menghampiri Gabe, ia terlebih dahulu mampir ke sebuah sekolah untuk menjemput cucunya. Melihat ada kesempatan untuk kabur, Dusty mencoba meminta bantuan kepada anak-anak untuk membantu melepaskan borgolnya. Saat Travis akan kembali ke mobil, ia terkejut melihat Dusty yang sudah tidak ada di mobilnya. Dusty yang berhasil lolos langsung kabur melarikan diri dengan mencuri sebuah truk. Travis yang mengetahui hal itu langsung bergegas mengejarnya. Kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Dusty menelepon Mira dan mengabarkan sesuatu. Jika ia memiliki sebuah informasi yang sangat penting mengenai kematian Sofia, ia juga memohon kepada Mira untuk sabar menunggunya. Sesampainya di sana, ia tak sempat memberitahu informasi yang dia punya ke Mira, karena ia dikejar oleh Travis. Adegan berganti ke Travis, yang langsung menemui Gabe dan langsung meminta permohonan pensiun dari pekerjaannya ini. Gabe menyetujui permohonannya itu, asalkan ia harus membawa kembali Dusty ke hadapannya. Mendengar tawaran tersebut, Travis pun menyanggupi syarat yang diberikan oleh Gabe. Malam harinya, Travis mengajak kerjasama dengan Mira untuk membawa Dusty ke hadapannya Mira. Saat itu Mira menolak kerjasama tersebut.
Adegan berganti di mana Gabe sedang menugaskan dua agen rahasianya untuk menghabisi Dusty. Kemudian Dusty yang tengah bersiap-siap untuk pergi, tiba-tiba saja ia langsung dijegal oleh dua agen rahasia suruhan Gabe. Baku tembak pun terjadi di antara mereka, dan akhirnya Dusty berhasil lolos dari penyerangan tersebut. Adegan berganti ke Travis yang sedang membuntuti Mira. Penyamarannya berhasil lihat Dusty yang ada di sana. Dusty pun kembali berlari dari kejaran Travis. Travis akhirnya berhasil melumpuhkan Dusty, dan menasehatinya agar menyerah saja. Dusty memberitahukan sisi gelap FBI di bawah pimpinan Gabe. Mereka telah melakukan banyak pembunuhan kepada warga sipil yang tidak bersalah, salah satunya kepada Sofia. Dusty melanjutkan pelariannya, namun tiba-tiba dua agen rahasia suruhan Gabe datang dengan mobil, dan langsung menembaki Dusty hingga mereka mengambil berkas penting tersebut. Adegan berganti di sebuah pemakaman, di mana kita diperlihatkan dengan Dusty yang sedang dimakamkan. Di sana juga terlihat petinggi FBI yang datang. Setelah upacara pemakaman usai, Gabe langsung menghampiri Travis dan mengatakan, jika Travis disarankan lebih baik fokus pada kerjaannya, dan lupakan semua masalah tentang Dusty. Setelah itu Travis pergi untuk bertemu dengan Mira. Kemudian Mira memberitahukan semua informasi dari Dusty kepada Travis. Mira mengatakan bahwa jika di dalam FBI, terdapat sebuah operasi yang bernama Operasi Unity, yang dipimpin Gabe. Operasi tersebut merupakan sebuah operasi yang bertugas untuk membasmi warga sipil, yang terlihat terlalu kontra terhadap pemerintah. Adegan berganti di mana Travis mendatangi Gabe dan menanyakan tentang Operasi Unity, dan menanyakan juga tentang sangkut pautnya kematian Dusty dengan operasinya itu. Gabe dengan santainya menerima pertanyaan itu, dan malah mengancam balik Travis. Hal itu langsung membuat Travis marah, dan Travis pun langsung mengundurkan diri tanpa seizin Gabe. Adegan berganti di mana Drew yang tengah mempublish berita kematian Dusty ke media, padahal kasus tersebut masih belum cukup lengkap informasinya untuk dipublish. Namun Drew tidak sadar jika memberitakan kematian Dusty adalah kesalahan besar. Saat Drew tengah berkendara menuju rumahnya, tiba-tiba saja dua agen rahasia suruhan Gabe mengejar mobil Drew serta langsung membunuh Drew. Adegan selanjutnya di mana Mira yang sedang berkabung atas kematian rekannya. Mira bicara jika kematian Drew seperti kematian Sofia, kematian mereka cukup mencurigakan. Adegan beralih ke Travis. Ia sedang menghubungi anaknya namun tidak mendapatkan respon sama sekali. Travis pun mulai curiga dan langsung pergi menyambangi tempat kerja anaknya, dan ternyata dia sudah tidak ada di sana. Ia pun dengan terburu-buru langsung kembali pergi ke sekolah cucunya, dan cucunya tersebut juga tidak ada di sekolahnya. Travis yang murka karena anak dan cucunya hilang, langsung mendatangi Gabe dan mempertanyakan di mana keberadaan keluarganya. Gabe hanya mengelak pertanyaan dari Travis, dan malah kembali mengancamnya. Pada malam harinya, Travis menemui Mira dan memohon kepadanya, untuk membuat suatu pernyataan jika Gabe adalah dalang dari semua ini. Mira menepis permintaan itu, dan mengatakan jika hanya dengan pernyataan saja tidak cukup, untuk mengungkap itu semua. Adegan berlanjut di mana dua agen rahasia suruhan Gabe, datang untuk membunuh Travis. Mereka menyusuri rumah Travis, dan mereka tidak menemukan Travis di sana. Travis sudah berada di luar, dan sudah menyadari jika kali ini ia menjadi target pembunuhan. Ia pun langsung menembak mobil dua agen tersebut hingga meledak. Kemudian Travis mendatangi kediaman Gabe dan langsung menodongnya dengan senjata, untuk meminta secara paksa berkas-berkas mengenai kematian Dusty. Anak buah Gabe yang lainnya pun datang. Travis pun pergi bersembunyi di sebuah kamar, dan langsung mematikan seluruh lampu rumah tersebut. Ia juga menyumbat saluran wastafel agar air bocor ke rumah itu. Pada akhirnya tembak-menembak antara mereka pun berlangsung sangat sengit. Travis berhasil memenangi tembak-menembak itu, dan ia juga mendapatkan berkas tersebut. Kemudian adegan berganti, di mana mereka bertemu di sebuah hotel. Di sana juga ada rekannya Mira. Akhirnya file berupa video itu terungkap, di mana Dusty menjelaskan jika dirinya adalah seorang agen rahasia FBI, yang jatuh cinta kepada Sofia. Gabe yang menyadari hal tersebut, dan merasa takut jika informasi FBI bocor, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Dusty dan Sofia. Keesokan harinya,
Gabe yang akan pergi ke sebuah tempat, namun Travis diam-diam menyamar sebagai supirnya. Gabe pun mengakui segala perbuatannya, namun Gabe tidak tinggal diam. Ia langsung keluar dari mobil dan membuka koper untuk mengambil pistolnya. Mereka saling adu tembak, dan akhirnya Gabe terkena tembakan Travis. Ia langsung menodongkan pistol ke arahnya, dan memaksa Gabe untuk mengakui kesalahannya kepada masyarakat. Adegan berlanjut di mana Travis berhasil menemukan lokasi anak dan cucunya, yang sebenarnya berada di rumah perlindungan. Selain itu Mira pun menerbitkan fakta-fakta kematian Dusty dan Sofia, serta juga memberitakan penangkapan Gabe yang dinyatakan bersalah atas kejadian tersebut. Pada akhirnya Travis bisa pensiun dengan tenang, dan menghabisi masa tuanya dengan keluarga yang ia miliki. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Blacklight. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.